Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Teman-teman, kali ini kita akan membahas psikologi abnormal, di mana tema kali ini adalah tema yang cukup menarik untuk kita bahas ya, karena dalam tema ini terdiri dari berbagai macam gangguan. Nah, kita akan membahas tentang tema apa ya? Jadi kali ini kita akan membahas tentang personality disorder atau gangguan kepribadian. Nah, mungkin teman-teman sebelumnya sudah pernah mendengar kata kepribadian ya. Kita jelaskan lagi kepribadian itu apa ya gitu. Nah, jadi kepribadian adalah sebuah pola yang bertahan lama atas persepsi, perasaan, pemikiran, dan hubungan dengan diri sendiri maupun hubungan diri sendiri dengan lingkungan. Yang mana dalam kepribadian ini kita mengenal istilah personality trait. Personality trait itu adalah aspek kepribadian yang menonjol yang relatif konsisten sepanjang waktu di setiap situasi. Seperti misalnya bersikap ramah, peduli, penyayang, bermusuhan, impulsif, atau tidak stabil. Nah, dalam teori kepribadian ini ada salah satu teori yang cukup terkenal ya teman-teman, yang mana teori ini disebut dengan model Big Five Personality. Big Five Personality itu adalah model kepribadian yang mencoba untuk menjelaskan bahwa kepribadian setiap orang itu diatur dalam 5 ciri atau 5 faktor kepribadian yang luas. Seperti misalnya negatif emosional, extraversion, lalu open to experience, agreeableness, dan juga conscientiousness. Nah, nanti mungkin teman-teman akan membahas mengenai hal ini lebih lanjut dalam mata kuliah psikologi kepribadian ya, teman-teman. Nah, lalu apa sih gangguan kepribadian itu? Jadi kalau gangguan kepribadian itu kita artikan sebagai sebuah pola dalam berpikir, berperasaan, berperilaku yang bertahan lama, yang mana hal ini menyimpang dari budaya, cenderung stabil dari waktu ke waktu, lalu juga memiliki onset yang dimulai pada masa remaja atau dewasa awal, yang mana pola ini menyebabkan distres atau gangguan. Nah, gangguan kepribadian ini cenderung bersifat kaku dan tidak fleksibel. Terkadang, perilaku tersebut tampak tidak pantas bagi kebanyakan orang lain. Namun, pada beberapa kasus, individu terkadang awalnya itu menunjukkan perilaku yang sesuai, tetapi biasanya perilaku ini tidak dapat dipertahankannya untuk waktu yang lama, sehingga nanti individu itu akan kembali lagi kepada perilaku yang semula. Nah, individu dengan gangguan kepribadian ini, teman-teman, lebih cenderung dicirikan oleh satu sifat yang dominan. Dan satu sifat yang dominan ini cenderung disfungsional. Dalam DSM-5, kita membahas tentang kriteria umum dari gangguan kepribadian itu. Di mana di sini menjelaskan bahwa ada 6 kriteria umum untuk mendeskripsikan mengenai gangguan kepribadian, yaitu yang pertama adalah ada kriteria A. Kriteria ini menjelaskan bahwa pola perilaku dalam gangguan kepribadian ini dimanifestasikan setidaknya 2 bidang, yaitu bisa dalam bidang kognisi, bidang emosi, lalu juga bidang fungsi interpersonal, dan juga kontrol impuls. Lalu kalau kriteria B, ini pola perilaku itu biasanya bertahan lama, kaku, dan konsisten di berbagai situasi. Lalu kalau kriteria C itu mengatakan bahwa perilaku itu juga mengarah pada distres yang signifikan secara klinis pada fungsi-fungsi kehidupan manusia, yaitu seperti misalnya fungsi sosial, fungsi pekerjaan, dan fungsi lainnya. Lalu kalau kriteria D itu mengatakan bahwa gangguan kepribadian ini bisa dijelaskan apabila misalnya perilaku itu membutuhkan stabilitas dan durasi gejala yang lama dengan onset pada masa remaja atau lebih awal. Lalu kalau kriteria E itu mengatakan bahwa perilaku tersebut tidak dapat dijelaskan oleh gangguan mental lain
yang mana dijelaskan lagi oleh kriteria F bahwa pola perilaku tersebut juga bukan akibat dari penggunaan zat atau kondisi medis lainnya. Nah, teman-teman, dalam gangguan kepribadian ini ada 3 kelompok ya. Jadi gangguan kepribadian itu kan banyak. Nah, ini dibagi dalam 3 kelompok. Yaitu ada yang pertama itu adalah klaster A, di mana klaster A ini adalah gangguan kepribadian yang mengarah kepada sifat yang aneh dan eksentrik gitu. Di mana ini terdiri dari gangguan kepribadian paranoid, lalu gangguan kepribadian skizoid, dan gangguan kepribadian skizotipal. Lalu ada klaster B. Klaster B ini menjelaskan mengenai gangguan-gangguan yang memiliki sifat dramatik, emosional, dan juga gangguan ini cenderung tak menentu. Seperti misalnya contoh ya, gangguan kepribadian yang masuk ke dalam klaster B ini adalah antisosial, borderline personality disorder, histrionic personality disorder, dan juga narcissistic personality disorder. Lalu yang terakhir ada klaster C, yaitu klaster C ini dicirikan oleh klaster yang mana gangguan ini cenderung anxious dan juga fearful disorder. Jadi ada cemasnya, ada ketakutannya. Yang mana gangguan-gangguan kepribadian yang masuk ke dalam klaster C ini adalah gangguan kepribadian avoidant atau menghindar, lalu gangguan kepribadian dependent, dan terakhir adalah gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Kita akan membahas ya teman-teman dari klaster A dulu, yaitu mengenai odd and eccentric disorder. Jadi gangguan ini cenderung aneh dan juga eksentrik. Di mana gangguan-gangguan yang termasuk dalam klaster A ini memiliki beberapa ciri skizofrenia. Tetapi gangguan kepribadian ini tidak lepas dari kenyataan, jadi masih kontak dengan realita. Dan hal inilah yang membedakan dengan gangguan skizofrenia, yang mana gangguan skizofrenia itu sudah hilang kontak dengan realita. Lalu juga klaster A ini dicirikan tingkah lakunya itu seringkali tampak aneh, eksentrik, dan juga tidak pantas. Contoh, misalnya, individu itu cenderung sangat curiga terhadap orang lain atau berbicara dengan cara yang aneh dan sulit dimengerti. Kita akan bahas ya, gangguan kepribadian dalam klaster A ini akan kita mulai yang pertama dari paranoid personality disorder. Apa sih paranoid personality disorder itu? Jadi teman-teman, ciri kepribadian dari paranoid ini adalah ketidakpercayaan dan kecurigaan yang besar terhadap orang lain, sehingga motif orang lain itu seringkali ditafsirkan sebagai sesuatu yang jahat gitu. Lalu juga, individu yang paranoid ini cenderung yakin, cenderung percaya bahwa orang lain itu ingin mencoba untuk menipunya, mengeksploitasinya, dan terus-menerus dia mengkhawatirkan bahwa ia akan menjadi korban atau akan dianiaya oleh orang lain. Lalu juga individu yang paranoid ini cenderung sangat waspada terhadap bukti-bukti yang menguatkan kecurigaannya, dan sangat sensitif terhadap kritik serta cenderung menyimpan dendam. Nah, sehingga individu-individu yang paranoid ini, yang didiagnosis dengan gangguan kepribadian paranoid ini, cenderung sering salah dalam menafsirkan situasi. Contoh, misalnya, seorang suami yang ketika melihat istrinya ceria pada saat pulang dari kantor pada malam hari, nah, suami itu menafsirkan bahwa keceriaan istrinya itu merupakan sebuah bukti bahwa istrinya itu berselingkuh di kantor gitu. Nah, itu kan cenderung salah ya dalam menafsirkan situasi, padahal kita tidak tahu gitu loh. Mungkin istrinya baru dapat bonus atau istrinya baru mendapatkan jabatan atau lainnya. Nah, dia cenderung salah dalam menafsirkan situasi itu. Lalu teman-teman, untuk individu yang didiagnosis dengan kepribadian paranoid ini berdasarkan survei ya, berdasarkan prevalensi, itu ada 0,7 sampai dengan 5,1% orang dalam populasi umum itu dapat didiagnosis dengan gangguan kepribadian paranoid ini. Nah, ini teman-teman, kita akan melihat ya, kriteria diagnosis
paranoid personality disorder berdasarkan DSM-5, yaitu ada yang pertama, ketidakpercayaan dan kecurigaan terhadap orang lain, sehingga motif itu ditafsirkan sebagai kejahatan, dimulai pada awal masa dewasa dan hadirnya itu dalam berbagai konteks, yang mana hal ini ditunjukkan oleh 4 atau lebih hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama, mencurigai tanpa dasar yang cukup bahwa orang lain mengeksploitasi, merugikan, atau menipu. Lalu yang kedua, disebutkan dengan keraguan yang tidak dapat dibenarkan tentang kesetiaan atau kepercayaan dari teman ataupun rekan. Lalu yang ketiga, dia cenderung enggan untuk menceritakan kepada orang lain karena ketakutan yang tidak beralasan bahwa informasinya akan digunakan secara jahat untuk melawan dirinya. Lalu yang keempat, individu ini cenderung menilai makna merendahkan atau mengancam terhadap ucapan ataupun peristiwa yang sebenarnya itu tidak berbahaya. Lalu yang kelima, individu ini juga terus-menerus menyimpan dendam. Lalu yang selanjutnya, dia merasakan serangan terhadap karakter atau reputasinya, dan ia akan cepat bereaksi dengan marah ataupun melakukan serangan balik. Lalu kemudian yang terakhir yaitu memiliki kecurigaan berulang tanpa pembenaran tentang kesetiaan pasangan ataupun pasangan seksualnya. Nah, apabila individu mengalami gangguan kepribadian paranoid ini, didiagnosis dengan gangguan ini tidak terjadi secara eksklusif selama perjalanan gangguan lainnya. Dan itu tidak disebabkan oleh efek fisiologis dari kondisi medis lain. Gitu. Jadi hal-hal yang di atas itu tidak disebabkan oleh adanya gangguan lainnya ataupun adanya kondisi medis yang lain. Lalu, kalau berdasarkan teori ya teman-teman, gangguan kepribadian paranoid ini lebih sering terjadi pada keluarga penderita skizofrenia daripada keluarga pada populasi umumnya. Tapi kalau berdasarkan teori kognitif, bahwa mereka mengatakan gangguan kepribadian paranoid ini merupakan hasil dari keyakinan yang mendasari bahwa orang lain itu jahat dan juga penipu, serta kurangnya kepercayaan dirinya untuk membela diri terhadap orang lain. Nah, jadi ini adalah beberapa teori mengenai penyebab gitu atau etiologi mengenai gangguan kepribadian paranoid ini. Lalu apa sih yang bisa dilakukan dengan gangguan kepribadian paranoid ini? Nah, untuk treatment sendiri telah ada beberapa treatment yang dicoba untuk mengatasi gangguan kepribadian paranoid ini, yaitu salah satunya misalnya terapi kognitif yang berfokus pada peningkatan efikasi diri dalam menghadapi situasi sulit, sehingga hal ini dapat mengurangi rasa takut dan permusuhan. Kita masuk ke dalam kepribadian yang kedua, yang masuk dalam klaster A tadi ya teman-teman, yaitu adalah schizoid personality disorder. Apa itu skizoid? Nah, jadi individu yang didiagnosis dengan schizoid personality disorder itu cenderung menunjukkan pola keterasingan dari hubungan sosial dan ekspresi emosional yang terbatas dalam interaksi dengan orang lain. Nah, individu ini cenderung tampak tidak peduli terhadap kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan hubungan dekat dengan orang lain gitu, untuk menjalin, untuk mengadakan gitu ya hubungan dengan orang lain, berinteraksi gitu. Jadi individu ini cenderung tidak peduli dan dia memperoleh sedikit kesenangan dari keluarga ataupun lingkungan sosialnya. Di sini juga individu yang diagnosis dengan skizoid ini cenderung memiliki minat untuk melakukan pengalaman seksual dengan orang lain itu biasanya terbatas. Dan orang lain menggambarkan individu ini sebagai tipe yang penyendiri, dingin, tidak menarik, lalu tanpa humor, dan cenderung tidak peduli terhadap pujian ataupun kritik orang lain. Nah, teman-teman, berdasarkan survei bahwa ada 0,8 sampai dengan 1,7% orang dewasa yang menunjukkan gangguan dari skizoid ini pada suatu waktu dan lebih sering terjadi pada pria. Nah, individu yang skizoid ini sebenarnya dia bisa berfungsi dalam pekerjaan yang memang tidak memerlukan interaksi interpersonal yang sering. Ada beberapa teman-teman kriteria diagnosis dari schizoid personality disorder ini.
berdasarkan DSM-5, yaitu yang pertama adalah pola pervasif dari hubungan sosial, yang mana pola pervasif untuk memisahkan diri dari hubungan sosial dan ekspresi emosi terbatas dalam hubungan interpersonal yang dimulai pada awal masa dewasa dan hadir dalam berbagai konteks yang seperti ditunjukkan oleh beberapa hal di bawah ini. Yaitu yang pertama, individu itu cenderung tidak menginginkan atau menikmati hubungan dekat, termasuk menjadi bagian dari keluarga, bagian dari suatu kelompok gitu. Lalu juga individu ini hampir selalu memilih kegiatan yang menyendiri, yang tersendiri. Jika ada, individu ini cenderung memiliki sedikit minat untuk melakukan pengalaman seksual dengan orang lain. Dan jika ada juga, nah individu ini cenderung menyukai sedikit aktivitas. Jadi aktivitasnya itu ya itu-itu aja gitu. Lalu individu ini cenderung tidak memiliki teman dekat atau orang kepercayaan selain kerabat, mungkin yang hal ini kerabat dekat tingkat pertama ini yang dalam hal ini adalah hubungan inti ya, seperti misalnya kakak, adik gitu. Lalu individu ini cenderung juga tampak acuh tak acuh terhadap pujian atau kritikan orang lain. Jadi dia tidak peduli gitu terhadap pujian ataupun kritikan orang lain. Nah, terakhir, individu ini juga bisa saja dia menunjukkan sikap emosional yang dingin, tidak terikat, atau afek yang datar. Nah, apabila individu itu sudah memenuhi 4 atau lebih dari hal-hal yang sudah disebutkan tadi, maka individu ini cenderung mengarah kepada individu yang dapat didiagnosis schizoid personality disorder. Dan juga perilaku-perilaku yang tadi yang sudah disebutkan, itu cenderung tidak terjadi selama perjalanan skizofrenia, gangguan bipolar, ataupun gangguan lainnya, dan juga tidak disebabkan oleh efek medis, efek fisiologis dari kondisi medis lain. Nah, untuk treatment sendiri, gangguan kepribadian skizoid ini sudah pernah dicoba untuk treatmentnya itu, yaitu salah satunya adalah psikososial, yang mana psikososial ini lebih berfokus pada peningkatan kesadaran seseorang akan perasaannya, serta meningkatkan keterampilan sosial dan kontak sosial. Terapis juga membantu individu atau klien ini untuk mengidentifikasi dan mengekspresikan perasaannya melalui permainan peran ataupun tugas pekerjaan rumah. Atau yang kedua, karena individu ini terbatas ya dalam hubungan interaksi sosialnya, bisa dilakukan juga untuk grup terapi. Jadi misalnya anggota kelompok lain itu menunjukkan bagaimana hubungan interpersonal dan individu yang didiagnosis dengan skizoid ini dapat langsung mempraktikkan keterampilan sosial baru secara langsung dengan anggota kelompok lain. Kita masuk yang ketiga, yang terakhir, ini dari klaster A, yaitu adalah schizotypal personality disorder. Nah, apa sih schizotypal personality disorder itu? Jadi skizotypal itu adalah individu yang cenderung terisolasi secara sosial, memiliki rentang emosi yang terbatas, dan juga tidak nyaman dalam interaksi antar pribadi. Nah, ada 4 karakteristik dari individu yang didiagnosis skizotypal, yaitu yang pertama adalah paranoid. Paranoid ini individu cenderung menganggap orang lain itu penipu, bermusuhan, dan sebagian besar kecemasan sosial itu muncul dari paranoidnya. Lalu yang kedua adalah ideas of reference, yang mana individu itu cenderung percaya bahwa peristiwa atau keadaan acak itu memiliki makna tertentu yang ada untuknya gitu. Contoh misalnya, mereka akan berpikir secara berlebihan ketika mereka tahu bahwa ada kebakaran yang terjadi di toko tempat ia berbelanja kemarin. Dia akan berpikir berlebihan, pasti ada makna, pasti ada sesuatu, sehingga kemarin dia datang ke toko itu dan hari ini toko itu terbakar gitu. Nah itu, jadi cenderung percaya bahwa sesuatu peristiwa yang sebenarnya itu mungkin adalah sebuah kebetulan gitu ya, tapi itu memiliki makna tertentu bagi mereka gitu. Lalu yang ketiga, karakteristik yang ketiga adalah odd beliefs and magical thinking, yaitu percaya bahwa orang lain itu tahu apa yang ia pikirkan gitu. Jadi kepercayaan yang aneh dan juga pemikiran yang magis gitu ya.
Lalu ilusi, yang terakhir adalah ilusi. Di sini individu yang didiagnosis dengan skizoid itu berpikir bahwa dia melihat seseorang dalam sebuah wallpaper gitu, dalam sebuah gambar gitu. Jadi ada orang dalam gambar itu gitu. Nah, itu adalah beberapa karakteristik dari skizotipal. Selain distorsi dari kognitif dan persepsi, individu dengan gangguan kepribadian skizotipal itu cenderung berbicara tidak jelas atau terlalu rumit. Sehingga hal ini membuat orang lain kadang tidak mengerti apa yang dia sampaikan gitu. Memiliki respon emosional yang kurang tepat atau tidak ada respon emosional terhadap apa yang orang lain katakan atau lakukan, perilakunya juga cenderung aneh. Contoh misalnya dia mudah terpaku pada suatu objek untuk jangka waktu yang lama. Lalu adanya keanehan pemikiran, ucapan, dan perilaku ini, tapi tingkat keparahannya itu tidak sebesar individu yang didiagnosis dengan skizofrenia. Dan individu yang didiagnosis skizotipal ini, dia masih bisa mempertahankan kontak dasar dengan realita. Berdasarkan survei, ada 3,9% populasi umum yang dapat didiagnosis sebagai gangguan kepribadian skizotipal. Dan gangguan ini cenderung lebih sering didiagnosis pada jenis kelamin pria gitu. Nah, catatannya di sini adalah seseorang yang akan diberikan diagnosis gangguan kepribadian skizotipal ini, pikirannya yang aneh atau eksentrik itu tidak dapat menjadi bagian dari kepercayaan budaya tertentu. Jadi dia lepas ya. Jadi pikiran dia yang aneh, eksentrik gitu ya. Nah, itu bukan merupakan output dari kepercayaan suatu budaya. Itu perlu dijadikan catatan. Nah, untuk kriteria dari diagnosis untuk schizotypal personality disorder ini berdasarkan DSM-5, itu ada pola pervasif dari defisit sosial dan interpersonal yang ditandai oleh ketidaknyamanan akut dengan dan berkurangnya kapasitas untuk hubungan dekat serta distorsi kognitif ataupun persepsi dan perilaku yang eksentrik. Dimulai pada masa dewasa awal, dan ini juga terjadi pada berbagai konteks seperti yang ditunjukkan oleh hal-hal berikut ini, oleh 5 ataupun lebih. Yaitu yang pertama, ideas of reference, lalu yang kedua ada keyakinan aneh atau pemikiran magis yang mempengaruhi perilaku dan tidak sesuai dengan norma-norma subkultural, contoh misalnya tahayul, telepati gitu. Lalu yang ketiga ada pengalaman persepsi yang tidak biasa, termasuk ilusi tubuh. Lalu yang kemudian pemikiran dan ucapan yang aneh, contoh samar-samar, tidak langsung, metaforis, rumit gitu. Lalu juga selanjutnya kecurigaan atau ide paranoid, afek yang tidak tepat atau terbatas, lalu perilaku atau penampilan yang aneh, eksentrik, atau ganjil, lalu ada kurangnya teman dekat atau orang kepercayaan selain kerabat tingkat pertama yaitu keluarga intinya, lalu yang terakhir adalah kecemasan sosial berlebihan yang tidak berkurang dengan keakrabannya dengan orang lain, dan cenderung dikaitkan dengan ketakutan paranoid daripada penilaian negatif tentang diri sendiri. Nah, hal-hal yang disebutkan sebelumnya itu tidak terjadi secara eksklusif selama perjalanan gangguan lain. Jadi itulah kriteria-kriteria yang dapat dijadikan acuan ketika ingin mendiagnosis seseorang mengalami schizotypal personality disorder. Nah, untuk teori dari gangguan kepribadian skizotipal ini, ada beberapa teori yang menyatakan bahwa gangguan kepribadian skizotipal ini memiliki kecenderungan heritabilitas. Jadi lebih umum pada kerabat dari pasien skizofrenia daripada kerabat pasien psikiatri lainnya ataupun pada populasi umum. Lalu kalau berdasarkan keilmuan neurotransmitter, ini adanya disregulasi neurotransmitter dopamin di otak dan cenderung menunjukkan kelainan area otak yang sama dengan pasien skizofrenia. Namun, pada pasien dengan diagnosis
gangguan kepribadian skizotipal ini gejalanya itu tidak separah dari pasien skizofrenia. Lalu juga ini kalau berdasarkan teori kognitif itu terjadi defisit kognitif. Seperti misalnya ditunjukkan oleh kesulitannya dalam kelancaran verbal gitu. Lalu juga kata-katanya yang cenderung rumit dimengerti, lalu ada permasalahan memori yang menghambat informasinya gitu ya. Sehingga kalau pengobatannya pada individu yang didiagnosis skizotipal ini ada beberapa hal yang telah dicoba untuk dilakukan, yaitu farmakoterapi, yang mana obat-obatnya ini seperti misalnya haloperidol gitu, antipsikotik, yang biasanya ini diberikan pada dosis yang lebih rendah ya gitu. Lalu juga ada kalau secara psikoterapi itu pelatihan keterampilan sosial dan juga terapi kognitif. Nah, jadi itulah tadi gangguan-gangguan kepribadian yang termasuk dalam klaster A, yaitu odd and eccentric disorder. Nah, kita akan lanjut kepada klaster selanjutnya, yaitu klaster B,